Mas Hanta, ada dua nama yang dianggap PDIP cukup potensial, Gibran dan Risma. Bagaimana kemudian analisa terhadap keduanya, Mas? Iya, untuk maju dalam kandidasi atau pertarungan politik tidak hanya sekedar popularitas. Saya setuju dengan Mas Arya Bima. Kalau modal popularitas, kedua figur ini sangat populer. Itu kekuatan Ibu Risma maupun Mas Gibran. Tetapi sebelum saya ingin menyampaikan analisa untuk menjawab pertanyaan tentang tantangan atau titik kelemahannya, tapi ada kekuatan yang dimiliki oleh dua figur ini. Kita tahu Bu Risma adalah memiliki secara kekuatan personalitas, beliau memiliki rekam jejak publik sebagai wali kota yang berprestasi. Wali kota Surabaya yang cukup berprestasi itu tidak bisa dibantah dengan segala kekurangannya tentunya. Itu modal pertama Ibu Risma. Yang kedua, kita tahu secara panggung politik, selain pernah menjadi wali kota, Ibu Risma juga sekarang punya panggung relatif cukup strategis sebagai Menteri Sosial. Jika bisa dioptimalkan. Dan kita tahu secara politik juga Bu Risma sudah santer disebutkan akan maju pilkada DKI itu bukan hari ini saja. Sejak 2017 ketika antara Pak Anies dan Pak Basuki atau Pak Ahok itu, Bu Risma juga disebutkan dalam radar PDI Perjuangan. Itu menjadi modal Ibu Risma. Dan modal politik Ibu Risma atau Risma hari ini adalah dia sebagai kader PDI Perjuangan bukan sekedar kader menurut saya, tetapi memiliki kedekatan yang cukup dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan yang memegang hak veto dalam menentukan kandidasi atau kandidat dalam pilkada maupun pilpres. Sehingga ini menjadi kekuatan Ibu Risma. Dari sisi Gibran, Mas Gibran juga punya mencatat kekuatan selain populer, dia punya panggung politik sekarang sebagai wali kota Solo. Meskipun nanti saya ingin memberi catatan sebagai bagaimana kinerja dan seterusnya. Modal awalnya wali kota Solo. Yang kedua, dia adalah putra Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi yang sedang menjabat. Itu tidak bisa dibantah, menjadi titik kekuatan secara politik. Dan kita tahu dia sangat istimewa. Mas Gibran ini sering dikunjungi para elit politik, tokoh-tokoh partai sering datang ke Solo mengunjungi. Tentu punya makna secara politik. Dan itu sekarang saya kira menjadi kekuatan. Ditambah tren kepemimpinan anak muda, menjadi magnet tersendiri bagi Gibran. Tetapi tantangannya, saya ingin kasih sedikit tantangan. Ibu Risma, betul, ada 3 tantangan Bu Risma yang saya kira apakah akan menentukan kemenangan di Pilkada DKI nanti. Satu, harus berhati-hati dengan karakter kepemimpinan Ibu Risma ya Mas Arya Bima. Apakah digandrungi, disukai oleh pemilih DKI? Kita tahu 2012 pemenang gubernur DKI Jakarta adalah Joko Widodo, Pak Jokowi. Kemudian 2017 adalah Mas Anies. Karakter-karakter yang relatif santun dalam komunikasi publiknya. Nah, ini menjadi tantangan Ibu Risma yang saya kira dalam komunikasi politik menjadi tantangan. Apakah disukai atau tidak? Oke, Sehingga dan Mas Hanta, strategi ke depan perlu dipikirkan. Mas Hanta, kita melihat tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kekuatan dari masing-masing calon, kemudian juga sudah disebutkan bahwa pemilih di Jakarta kan bisa dilihat pemilih yang rasional, tidak hanya melihat dari popularitas saja. Kalau Risma oke lah prestasi kita melihat kalau menjabat jadi wali kota Surabaya terlihat. Tapi kalau Gibran ini kan masih belum terbukti, Mas. Artinya ini masih belum selesai satu periode. Iya, sedikit ya. Yang kalau Bu Risma tantangannya adalah soal karakter kepemimpinan ya. Ternyata yang menentukan gaya yang kalem, cukup dingin Pak Jokowi, kemudian Pak Anies. Nah, Bu Risma dan Pak Ahok yang sangat semangat ya dalam komunikasi politiknya menjadi perlu dianalisa kembali. Apakah itu cukup digandrungi oleh pemilih DKI? Apakah sekedar tegas dan sebagainya. Yang kedua, mungkin ada pemilih sosiologis jadi tantangan soal isu gender. Tetapi ini menjadi tantangan harus dipatahkan bahwa semua punya hak. Dan ternyata di Jawa Timur, Ibu Kofifa bisa menangkan, meskipun beliau seorang perempuan menangkan pilkada Jawa Timur. Dan ketiga, tantangan Bu Risma adalah kinerja sebagai mensos, saya kira. Kinerja ya, bukan komunikasi politik, citra politiknya, tetapi kinerja sebagai mensos jadi tantangan untuk ditunjukkan kepada publik ketika menjadi mensos. Itu belum terekam cukup kuat ya Mas Arya Bima, kinerja beliau sebagai mensos dalam secara legitimasi politiknya cukup kuat. Itu menjadi tantangan. Sedangkan untuk Mas Gibran, betul beliau adalah putra presiden. Beliau juga punya panggung politik strategis, tetapi memang masih baru, meskipun belum ada catatan kinerja yang wah gitu yang dimiliki oleh Mas Gibran, beda dengan Pak Jokowi. Tetapi memang waktunya masih baru. Ada waktu untuk melakukan
terobosan-terobosan, lompatan-lompatan untuk membentuk persepsi publik bahwa dia juga seorang wali kota yang berprestasi. Tapi perlu diberi catatan, saya setuju tadi, soal kinerjanya. Jadi kalau sepanjang 1 tahun ke depan saja, misalnya ukuran yang menjadi wali kota Solo, kemudian terobosan luar biasa, itu peluang. Tapi kalau menjadi wali kota Solo biasa-biasa saja, saya kira menjadi titik lemah. Karena pemilih Jakarta tadi ya, pemilih rasional banyak, ada pemilih sosiologis juga. Sekaligus Mas Gibran perlu mematahkan bahwa bukan sekedar stigma tentang sekedar putra presiden, seorang putra mahkota Jokowi, tapi juga punya basis rekam jejak seperti Bu Risma tadi. Itu yang harus menjadi tantangan bagaimana Gibran membuat kinerjanya terekam dalam publik. Soal popularitas keduanya kekuatan. Ini pilihan politik yang menarik dari PD Perjuangan menurut saya. Dua figur yang populer, dua figur yang punya panggung strategis, Risma punya rekam jejak yang bagus. Bahkan kalau ini digabungkan yang menarik adalah kombinasi Megawati dan Jokowi. PDI Perjuangan dan Jokowi sebagai entitas politik tertinggi. Dan itu sangat kuat secara politik. Tantangannya adalah soal dua figur itu. Bu Risma misalnya kalau maju di Jawa Timur melawan Bukofifa lebih besar peluangnya ketimbang misalnya maju di Jakarta misalnya ya melawan Anies Baswedan, sama-sama incumbent kan Kofifa dan Anies Baswedan. Nah itu saya kira peluang Risma di Jawa Timur jauh lebih besar ketimbang di Jakarta.